kaidah yang penting harus kita ketahui tentang berkaitan dengan penataan jiwa kita, bahwasanya sebenarnya kita lebih tahu tentang diri kita sendiri ya. Nah, ada beberapa penggunaan kaidah ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, berkaitan dengan jiwa kita ya. Kita sebutkan praktek kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasi ya kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Di antara aplikasi kaidah ini yang pertama misalnya jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah dan Sunnah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tidak jarang kita mendapati dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah menyebutkan perkara-perkara yang haram ya, yang hati kita berat untuk menerima hal tersebut ya. Hati kita menerima hal tersebut. Apalagi kita sudah sering bergumul dengan perkara-perkara haram tersebut. Keseharian kita melakukan hal haram tersebut, ternyata kita dapati Al-Quran mengharamkan atau hadis mengharamkan. Ya. Maka hendaknya kita jujur pada diri sendiri. Maka jika kita mendapati dalil mengharamkan ya, ternyata jiwa kita suka dengan perkara yang haram tersebut, maka sering kita berusaha mencari dalih untuk membenarkan keinginan kita dengan mentahkan dalil-dalil tersebut. Ya, kita menghadapi dalil mengatakan haram, kita berusaha mentahkan. Ya, kenapa? Bukan karena konsekuensi dari akademis atau karena keilmuan, tapi hanya sekadar memenuhi hawa nafsu. Padahal kalau kita berbicara secara akademisi, secara keilmuan, bahwasanya dalil ini sebenarnya berkonsekuensi akan haramnya perkara ini. Namun karena tidak sejalan dengan hawa nafsu kita, kita berusaha menolak dalil tersebut atau mentakwil dalil tersebut, meskipun jiwa kita tahu bahwasanya kita salah. Ini jujur terhadap jiwa dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah ya, terutama pada dalil-dalil yang mengharamkan apa yang kita sukai. Yang kita sukai. Contoh misalnya contoh ya. Contoh misalnya pengharaman musik, misalnya haramnya musik. Misalnya haramnya riba. Misalnya untuk wanita misalnya haramnya misalnya haramnya safar tanpa mahram. Misalnya haramnya berlibur ke luar negeri, tempat non muslim ya. Di negara kafir yang banyak maksiatnya tentunya, bukan segala tempat ya. Contoh ya, terlalu maksudnya dalil ini praktek kita. Misalnya kita dapat dalil tentang haramnya musik. Kita tahu musik haram secara konsekuensi ilmiah, kita tahu ini memang masuk akal bahwasanya musik itu haram, melalaikan, membuat kita lupa baca Al-Quran, membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah misalnya, terlalaikan dan banyak hal ya, buat kita kecanduan dengan musik-musik tersebut ya. Dan dalil-dalil menunjukkan haramnya alat musik. 4 mazhab ijma' bahwasanya musik itu haram. Secara dalil kita tahu ini benar, baik dari sisi dalil maupun dari sisi logika. Iya, lihat orang-orang banyak yang musik
rusak, ya. Ada yang mengatakan musik kebahagiaan, banyak orang pemusik yang bunuh diri. Dan macam-macam, mereka tidak menemukan kebahagiaan. Bahkan musik adalah teman yang membawakan, mengantarkan kepada kelalaian yang lain, mengantarkan kepada khamar, mengantarkan kepada wanita, mengantarkan kepada zina dan macam-macam, ya. Ini kenyataan. Ya, bahwasanya sudah jelas musik itu haram. Tapi karena kita suka musik, akhirnya kita mulai mencari argumentasi. Ini kan khilaf, ini kan pendapat. Ada ulama yang bolehkan, Ibnu Hazm, ini hadisnya dhaif. Jujurlah kepada diri kita sendiri. Anda ini sedang berbicara atas konsekuensi dalil ataukah Anda mengikuti hawa nafsu Anda? Ini harus jujur, ya. Ataukah Anda hanya mengatakan demikian ini halal karena sesuai dengan keinginan, ya. Ini namanya, kata Allah, balil insan ala nafsi basirah. Setiap jiwa tahu tentang dirinya sendiri. Dia tahu dia sedang berbicara hal tersebut karena konsekuensi dalil atau karena konsekuensi hawa nafsu. Silahkan dia renungkan tentang dirinya sendiri, ya. Ini contoh misalnya haramnya riba, ya. Riba haram ketika dia pelajari kemudian dijelaskan oleh ustadz misalnya bahwa ini transaksi seperti ini hukumnya haram, penggunaan kartu kredit misalnya hukumnya haram, ya, dan macam-macam hal yang, tetapi dia tidak bisa terima karena dia berkepentingan dalam penggunaan atau praktek terhadap transaksi-transaksi tersebut. Mulai dicari-cari argumentasi, cari-cari dalih untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Maka seorang balil insanu ala nafsihi basirah, hendaknya dia tahu, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Apakah dia berusaha mentakwil, berusaha memalingkan penunjukan dalil itu karena konsekuensi dalil atau karena hawa nafsu, dia tentu lebih tahu. Seperti juga sebagian wanita, sudah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailah illa ma'ahdu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram dalam perjalanan safar lebih 80 kilo. Kemudian dia berusaha menolak, dia berusaha ini ada khilaf, ada macam-macam, dia berusaha untuk mentabrir, melegalkan apa yang dilakukan. Padahal dia tahu bahwasanya itu konsekuensi dalil, dia sudah pelajari, memang jelas haram misalnya. Ya, maka seorang mensikapi dengan jujur, ya. Bilang aja saya sudah memang haram, saya belum bisa meninggalkan misalnya, ya. Sama seperti haramnya berlibur di jalan-jalan di luar negeri, jalan-jalan di Eropa misalnya, ya, tanpa ada keperluan khusus, ya. Kemudian di sana apalagi di waktu musim panas semua terbuka, kemudian ya, musik di sana sini, orang buka aurat di sana sini, repot, ya. Kalau ada keperluan khusus, ya itu lain cerita, ya. Tentu dengan ada syarat-syaratnya, bolehnya bersafar ke luar negeri. Tapi harus jalan-jalan saja, cuma tanpa ada tujuan yang jelas, ya kita bilang tidak boleh. Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, ana bariun min muslimin atau min mu'minin yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang mukmin yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, karena mudaratnya sangat besar, ya. Tentu ada hal tertentu yang boleh. Tapi intinya ini sekedar contoh bahwasanya seorang harus jujur ketika menghadapi dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Makanya saya kadang heran sebagian orang, misalnya masalah musik jelas haram, ijma' ulama. Apalagi sebagian orang yang mengatakan kami bermadhab, tapi madhab apapun yang kau ajukan semuanya mengharamkan musik. Madhab Syafi'i mengharamkan musik, madhab Maliki mengharamkan musik, madhab Hambali, madhab Hanafi apalagi mengharamkan musik. Madhab Syafi'i dalam buku apapun semua mengharamkan musik. Tapi kalau tidak usah kita menghalalkan, bilang ya saya belum bisa tinggalkan, saya masih mendengar, saya masih ini keperluan kantor kayak ini, sudah ngakui saja ini memang salah, mau diapain, ya. Kita terkadang memang tidak bisa menghindar dari musik, tapi jangan kita berusaha untuk melegalkan yang dimaksud musik begini, yang dimaksud kontennya begini. Rasulullah bicara tentang alat musik, bukan kontennya, ya. Kemudian mau ditakwil ini kontennya. Mana ulama madzhab Syafi'i yang bilang begitu? Enggak ada, pakai otak sendiri. Akhirnya dia tidak jujur dalam menghadapi hukum tersebut. Seorang harus benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri.